Bacaan firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Allah. Perhatikan ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Allah. Seringkali wanda bata penim, kawajar saja nyendemu jangan betutung kayona, jangan tutur kayona, karena memang dia adalah Allah. Ataupun juga kita bilang, bapendita ya dong atau betoyang. Tapi firman Tuhan hari ini menjawab, dalam keadaannya sebagai manusia, Allah taat sampai mati. Berarti bahwa setiap manusia ini, untuk dia taat dan tidak taat merupakan pilihan. Taat atau tidak taat merupakan pilihan dan keputusan masing-masing. Kalau kita bilang saya tidak bisa, itu hanya merupakan alasan untuk menutupi bahwa sebetulnya kita memang tidak mau taat. Hanya merupakan alasan bahwa kita sebetulnya tidak mau lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu pengertian dari kata taat. Saya menemukan ada 4 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kata taat artinya kita menuruti segala perintah. Tatundu yang bolong dapat apa pereta na imiri. Saudara anak kecil, apakah saudara pernah
suruh dia untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Siapa di sini yang sudah punya anak? Ya kan, yang anak, apakah kita kasih dia tanggung jawab di luar dari kemampuannya? Tidak. Yang pasti kita beri tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Anak usia 3 tahun, saudara pernah suruh dia angkat beras yang beratnya 50 kg? Pernah? Tidak toh? Tapi yang dia mampu 1 kilo dia mampu angkat. Jadi saudara bisa suruh dia ambilkan itu atau ambil gayung lah. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berat. Sama halnya juga ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak berat untuk dilakukan. Hanya saja kalau memang kita tidak mau lakukan, berarti kita tidak menjadi penurut Allah. Jadi itu pengertian yang pertama, harus menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, kata taat juga memiliki arti tidak berlaku curang atau setia. Tidak berlaku curang atau sama halnya dengan setia. Pernahkah saudara buat curang? Siapa di sini yang pernah curang? Kita pernah curang semua? Pernah curang ya. Nah, kalau curang namanya itu tidak taat ya saudara. Jadi kalau saudara curang hal yang kecil saja, itu juga saudara sudah namanya tidak taat. Banyak kali dalam hidup kita setiap hari selalu berlaku curang. Berlaku curang di dalam keluarga, berlaku curang dalam pergaulan. Ada juga yang berlaku curang dalam pekerjaan, berlaku curang dalam bisnis, berlaku curang dalam gereja. Semua itu bisa kita temukan sekarang ini. Jadi kecurangan bukan hanya ditemukan pada oknum tertentu saja yang kita lihat di dalam televisi atau dalam berita-berita, ada yang korupsi, ini dia curang. Tapi kita sendiri juga berlaku curang, Bapak Ibu ya. Contoh, orang tanya sama kita, malinyum anak ini tidak ada water mang, pada tidak ada water nih contoh, pada tidak ada. Iya, dia nangan, karena ada istilah yang bodoh tapi ya. Oh, pengaduruhi, itu tapi yang meninggal. Ini kita khawatir memang, buat mana? Tidak pernah ada pengaduruhi mana? Pandai ya kayak buang lang, tahu kan? Pengaduruhi tak namik kita hidup tanengang lorong. Itu curang namanya Ibu ya. Nah, selanjutnya, apalagi pengertian dari kata taat, yaitu harus berpegang pada sumpah atau janji. Ada yang pernah janji bohong di sini? Itu kalau saudara sudah janji bohong juga namanya sudah tidak taat. Haram no ini rambu bana lalaku gino wana apa uli uno yan naik karena versi na balal jang kamanan rumbong. Kau makane amne rambu mataku butayakan Itu kan saudara sudah buat keputusan, itu sudah namanya janji toh? Giliran na beli. Hanyum yun ang kadaan karena biparama milat no ang indo anak utama yan ruman. Tapi anak kia deh ang dapat hukun do ako mahaba amang wada maman magyaon holonaw. Ya kantor man kia anak kia deh mo. Padahal nung wada HP. Itu saudara sudah tidak mau lakukan apa yang saudara sudah janji. Namanya bersumpah palsu. Saudara sudah tidak taat. Ada di sini? Ada, banyak ini ya. Banyak. Saya juga bisa termasuk kan? Bisa juga kalau saya memang tidak melakukan apa yang sudah menjadi keputusan bersama-sama. Apalagi arti dari kata taat. Tadi yang pertama adalah kita harus menuruti perintah Tuhan.
Yang kedua, kita harus menjadi orang yang tidak berlaku curang atau jujur. Yang ketiga, harus menjadi orang yang berpegang pada sumpah atau janji. Sumpah janji malam pertama hanya sebuah nostalgia saja. Lu udah berjaman di bejili ya, Mang. Itu lagu zaman dulu itu. Nah, itu. Artinya saudara, apa yang kita ngomong ini hanya merupakan kisah yang pernah kita ucapkan, tapi bukan menjadi sebuah kenyataan. Yang selanjutnya, taat artinya harus patuh ya. Harus patuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Contoh kepatuhan. Kalau kita jalan di kota di sini, ya kau ngani motor lu, hugi kiwiru warung punya bola aku dulu, itu tidak masalah buat saudara. Tapi coba kalau saudara bawa motor di Wengapulah paling kurang ya. Apalagi kalau di kota-kota besar yang seperti Bapak Alga, Mama Alga, dan saudara-saudara kita yang lain yang pernah ke Jawa ini ya. Coba kalau saudara tidak patuhi itu peraturan lalu lintas, sampai di lampu merah, Badaning maka tanah dilarang melanggar. Itu lampu apa Bu Ibu? Lampu hijau, kuning atau merah? Itu sudah lampu merah. Nah, sampai di lampu merah, bayangkan ada pelai berkehiangan membaling apa dalam kampung kok. Artinya tanam pelai wiruatu kehiangan gitu ya. Pelai berkehiangan. Pelai berkehiangan kamu. Dohipinya aning mga tunda atau ning anak kia dan nantau atau mungkin lagi istirahat. Panamain-namat kina nafsu muka. Bawanya. Kamang ketemu yang oleh kota. Orang yang ada di kampung dia hanya menerima telepon. Mama, mana? Nantap lo kayak tuh anak. Ya wana kayaknya anak keluarga. Karena saudara yang tidak taat. Tidak taat, tidak patuhi peraturan lalu lintas. Jadi kalau saudara langgar itu peraturan rumah tangga, langgar itu peraturan gereja, saudara langgar itu peraturan undang-undang, maka saudara adalah orang yang tidak taat. Tidak taat. Bukti Bapak Ibu bahwa kita memang tidak taat dalam gereja. Contoh ini jadi aman yang nealgan roen pimpin ludu ang David. Iya kayak andi dong yang hadang mana sama hangat tuan. Tapi ku tangan bawaan deh kan. Anggap rem itu punya andi, punya andi om do kan. Tapi dari pianya bau ini mana mau tahu mai onan. Nama napaki na mau tahu, mai kata dengir, mai kata mai kata kapokung lima buana enggak, mai kata dua teman. Tapi anggap rem. Jadi ya kayak anggap rem yang menyun atau gambo dan mau ngadiludu lelai. Hama mana bawa angka premi mau tahu? Rongu? Amu dia belum dua. Rongu, parongu hamula anak-anak. Tapi lagu lila atan nak ada peperangan ini, ndo petingginya penanganan. Tapi rongu pamu mau rongu kalau namanya. Jadi saudara harus taat, harus patuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama siang hari ini, saya menemukan ada 3 hal terkait dengan ketaatan. Yang pertama, orang yang taat adalah orang yang tidak enggan turun dari tahta. Seperti Yesus. Yesus dalam keberadaannya sebagai Allah, dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Kalau Yesus mau hidup enak, tinggal di sorga. Bikin apa turun di bumi? Dia lihat mukanya saya saja ini sudah bikin Tuhan pusing memang ya. Kayak ya kaman na nyita kalau to pintano hadapi satu orang si Tuhan bisa pusing. Atau ada di sini yang hadap satu orang saya tidak pusing? Ada? Coba saudara, waktu
masih kecil saja hadapi teman bermain saja pusing. Waktu pacaran hadapi pacar satu orang saja sudah pusing, apalagi pacar 2 orang. Waktu rumah tangga, waktu kita pacaran kita pikir rumah tangga nanti pasti bye-bye. Adik-adik muda, kalau berumah tangga itu pusing. Makanya orang bilang gini, bujang bingung kawin pusing. Hah? Yang ya? Pusing. Jadi emang ya, hadapi atu tahu ini lapintanin sudah bikin dia pusing sebetulnya. Tapi walaupun miliar manusia yang dihadapi, dia tetap rela turun ke dalam dunia ini. Karena taat. Tapi coba di antara kita sekalian, tembuang gula petaatan. Yang lah pembalanya menanapanya ada untuk turun ke bawah lagi susah. Contohnya jangan ambok lu pate di tangan lo ambok lu mai kona yeu anai na mana na bengi mana mai ko apa na iya na berapa anak nanya na balungnya main dengan pendapun kami minta halun jadi tarik we mas mimi kan lu karakan di kipali dewi ya kan kau ilmu apa tuh? Kamu apa aja susah kan? Ambol betembe ni, ambol betembe ni. Ini baru lagi ano? Tak apa kalau mengangal kalau tay kape gelap itu dah anu Susah memang untuk kita turun dari tahta kalau kita sudah jadi orang besar. Waktu sekalian kita belum jadi apa-apa, disuruh oleh siapapun juga mau saja. Tapi waktu saudara sudah jadi orang besar susah. Atau contoh saudara di gereja ini, waktu kita masih biasa-biasa, hidup masih pas-pasan, mari pimpin pujian. Oke, silakan. Mari kita sama-sama naikkan pujian biar bisa wampal arenya. Tapi coba nih ke mobil marungan. Saya ni man danyam ni ali apa ni mobil abi akan danyam ni ali bami. Mudah dia. Pada jod pujian beberapa ali tak. Jadi artinya begini. Contoh ini kau beot. Ini bukan pujian. Aisyah dia jadi mak Aisyah. Nining mak alasan mulut. Karena kau anggap pekerjaan yang hina. Kalau engkau dan aku melakukan pekerjaan Tuhan, apalagi hanya sekedar pimpin pujian. Yesus tidak begitu. Dia rela turun tahta. Jadi yang pertama Ibu, orang yang taat haruslah orang yang rela turun tahta. Tidak mau dalam segala kemewahannya itu dia pertahankan dan tidak lagi berbuat apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan memang ini dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Rendah hati. Yang anda ukian dari etim udah bisa. Hamba Tuhan yang melayani ini adalah orang yang rendah hati semua Bapak Ibu. Jadi kita bilang mari kita pergi PA di sana, mereka jalan. Melayani ini mereka siap. Jadi orang rendah hati. Jadi saya lagi berpikir ini dalam beberapa bulan ke depan ini khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan baik yang majelis maupun juga yang ini pemimpin pujian, kita harus ada pertemuan sekali sebulan, kita lakukan pembinaan ibadah bersama supaya sebelum kita melayani bina dulu kita punya diri sendiri. Contoh kalau saya ada kekurangan ini, ibu gembala bina saya. Tapi kalau ibu gembala punya kekurangan, bina sama dia. Habis bina baru keluar pelayanan. Begitu, supaya kalau keluar pelayanan jangan ada beban di belakang. Tapi harus sama-sama merdeka. Begitu. Jadi itu yang saya inginkan ke depan. Selanjutnya Bapak Mama, yang saya temui di sini, orang yang taat selain adalah orang yang mau turun tahta. Yang kedua adalah, saudara perhatikan di sini dalam ayatnya yang ke-8. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan adalah harus ketaatan yang totalitas, total. Kalau saudara hitung uang, bisa masih hitung totalnya atau tidak?
2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Saudara hitung total akhir toh? Hitung akhir toh? Nah, jumlah. Jadi secara menyeluruh kita punya hidup ini harus menjadi hidup yang taat. Makanya Rasul Paulus tunduk kepada jemaat yang ada di kota Roma. Karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi persembahkan hidup secara total, bukan hanya sebagian dari hidupmu. Yesus mati di kayu salib, bukan hanya tangannya saja yang dia salibkan, tapi seluruh tubuhnya. Saudara juga harus menyerahkan seluruh tubuh. Menyerahkan segenap hidupmu kepada Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, seumur hidupku. Seluruh hidup. Totalitas berarti engkau bukan hanya taat di saat ini, tapi sampai selama-lamanya. Kristus mengatakan dia taat sampai mati. Amin. Bukan taat sampai dia tua. Saya dengar cerita Bapak Ibu di antara kita sekalian ini. Woi pamamu daripada mu amang iya maka itu memakan dengan dilu lang reja. Ya maka badum mangan diludu Tuhan lang lemiri. Tapi ada mana yang menjadi. Selagi saudara kuat masih bisa. Amin. Jadi tolong nanti perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa pimpin pujian, suruh mereka pimpin pujian. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, jadi bapak ibu harus begitu, harus. Jangan pada waktu kita masih muda, semangat 45. Dia numai nak pertemukan kunyo guys. Babi ditawa pa anak pemuda, pa anak remaja, semangat. Tapi yang aningkal dah tahu dah rom, dah ada pahimbuang apa. Pahili itay na muka dalam reja kawang pada ilmu mo kumapan. Ay, nyo gapikir. Aray, ito na nuda ang deding ko wag magpikir. Pagtandami hanya na yan. Narulah na kay yung yang narulah biya kay na hihimin waduh ko aku banyak kan kisya paling berdua bentano. Jadi belajar untuk jadi orang yang taat sampai mati. Tapi ya kata lu sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Lo pelarian. Adik-adik tolong dulu ya kawan gigi boy. Itu kursi disusun kembali Ya ini gaya kembali. Oh no, udah mau yang dari eta. Jadi susun kembali Anda. Pentingnya kayak dia kayak mata menjadi pertanyaan. Itu bukan lagi orang yang saudara taat sampai mati. Jadi lu kalau sampai ku tua nanti. Tapi ketika dia bilang ini bapak-bapak tolong supaya kita suruh anak-anak datang sekolah minggu. Jauh pentingnya. Itu bukan sampai tua lagi, sampai habis ibadah saja. Yang ketiga saudara yang saya lihat di sini, karena Kristus taat sampai akhir hidupnya, dalam ayatnya yang ke-9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita taat, Allah akan tinggikan orang yang taat. Ya kau tuturu, ya kau tanji, ya kau pelaku na paretan himiri na majakan gonyong. Tanpa saudara angkat diri, nyanjung diri maksudnya. Angkat diri, saudara tidak bisa angkat diri toh. Siapa di sini bisa angkat diri sendiri? Kecuali saudara lompat. Tapi angkat diri tidak bisa.
Kalau saudara menyanjung diri sendiri tidak bisa. Hendak pada wo tung wikin nutai na. Saya ini beli baju di sini anak dah bengar dah begini. Yang itu minum dah tunu. Jadi gini sing matuin pakai tunu tapi mana pada. Tapi dah lalu. Jadi yang paling banyak berdosa itu perempuan sebetulnya. Nah, laki-laki itu banyak pendiam saja. Nah gitu. Tapi nih yang laki-laki ada juga yang gaya-gaya mendekati wanita lah begitu. Aku udah cabut nah, yang gue menguatkan tuh. Nah gitu. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan katakan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah udah kau mirip ya kau taat. Tapi yang anda taat Bapak Ibu, ndak dia karan gue mirip. Contoh dalam Alkitab, Abraham dia disuruh dari rumah keluarganya, di tengah kejayaannya, laku kawan tanah Kanaan. Abraham mirip pada negara apa kuya puluhan. Ya kan hamu dan bungkuduk tidak kenapa yang penting adalah yang menurut tunjukkan dawana. Tapi dia rela tinggalkan segala kejayaannya karena hanya taat pada Tuhan. Amin. Tuhan suruh dia, Abraham, buang kupana, ngarang kau serahkan ina ana melat nu kau jadi hukumarak lain juga wanan. Abraham juga taat. Tapi ketika dia sudah taat melakukan hal itu Bapak Ibu, sekarang Abraham menjadi bangsa yang besar. Keturunannya menjadi bangsa yang besar. Secara manusia biasa, dia sudah memiliki keturunan yang pegang dua bangsa besar. Keturunan bangsa Israel dan keturunan orang Muslim sekarang. Itu dari secara manusia. Tapi secara rohani, seluruh orang percaya di muka bumi ini adalah keturunan daripada Abraham. Karena taat. Membunuhnya nyungan. Ya kau taat lah mau tahu. Mungkin sekarang do rasa ya. Tapi anak umuk pun dalam randadik napa? Ia ada papunyuan nama amun. Rai rukun pada bataham rukun apa pelokun itu batlurin naun. Tapi nyum naun tanggung juga batalurin dah tempuang mau pakaradak lah mau tahu. Dah tempuang pakaradak lah pereta. Dah tempuang pakaradak lah pimpinan. Maka saudara dan saya adalah orang yang kehilangan berkat. Walaupun sekarang kita jaya, kita mewah, tapi akan ada saatnya semua akan berubah. Ingat ada istilah wanan tahu, setiap orang ada masa dan setiap masa ada orang. Jadi perlu kita memiliki sikap yang taat pada Tuhan. Amin. Saudara mau taat? Amin. Nah, tes yang kecil-kecil lah sampai di rumah sebentar. Belajar taat dari yang kecil hingga hal-hal yang besar sampai akhirnya saudara bisa. Jadi saudara nanti kalau sudah taat melahirkan anak, bukan lagi kau tulis namanya si Bobby atau si Bobby, tapi nama anakmu adalah Tutur. Nda dia kata bena amne halennya. Bena amne halen Tutur bayi amak ya. Lalu amma nih nabi nun. Jadi saudara beri nama anak juga Tutur dan Arehe. Ute wamnya kan. Apa itu Ute? Tutur. Supaya yang ada di kakak bukan saja Tehu Tutur. Iya. Tapi ada juga Tutur Lakarenja begitu Bu Ibu ya. Jadi itu 3 hal yang saya temui di sini. Kalau kita taat berarti kita akan menjadi orang yang meraih berkat. Tapi kalau kita tidak taat, kita akan kehilangan berkat. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Taatlah pada Tuhan sampai hidup kita. Amin buat firman Tuhan.